nyata 2.3 berkaitan dengan supervisi akademik berbasis coaching. Supervisi akademik adalah kegiatan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi guru yang bertujuan untuk pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka meningkatkan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Ini menurut Dikmen tahun 2007 dan Dares 2001. Ada 3 tahapan dalam supervisi akademik. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah pelaksanaan, yang ketiga adalah tindak lanjut. Perencanaan merupakan kegiatan merumuskan tujuan, memilih pendekatan teknik dan model, menetapkan jadwal, dan mempersatukan ragam instrumen. Pada tahap pelaksanaan, dibutuhkan keterlibatan guru dalam kegiatan sekolah, observasi kelas disiplinis, dan pelatihan. Untuk aksi nyata kali ini lebih kepada bagaimana mengobservasi kelas atau mengadakan supervisi klinis. Untuk tahap selanjutnya adalah tahap tindak lanjut. Tahap tindak lanjut, perencanaan ini merupakan perencanaan pengembangan diri dan pengembangan proses pembelajaran. Nah, seperti apa aksi nyata modul 2.3? Ayo kita saksikan bersama tayangan berikut ini. Salam Ibu, duduk Ibu. Halo Bu Fitri. Halo juga Ibu. Bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Masya Allah sehat-sehat ya Bu ya. Iya Bu. Saya dapat WA nih kemarin Bu Fitri. Oh iya Bu. Iya, mau disupervisi ya Bu ya. Iya Bu. Soalnya saya kan mau melihat bagaimana sejauh mana perkembangan saya di kelas Ibu. Makanya saya minta tolong dulu sama Ibu. Baik Bu Fitri, luar biasa, sudah siap sekali untuk supervisi ya Bu ya. Iya Bu. Baik Bu Fitri, untuk kali ini supervisinya agak sedikit berbeda ya, karena kita berupaya bagaimana supervisi ini memberdayakan teman-teman guru. Jadi bukan hanya sekadar mencari kekurangan, tapi juga supervisinya bagaimana bisa melihat dan terus mengembangkan potensi teman-teman belajar seperti itu. Nah, ngomong-ngomong nih untuk supervisinya Bu Fitri, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bu Fitri capai? Ya tujuan ya Ibu. Tujuan saya itu ada 2 Bu. Yang pertama, murid saya itu bisa menceritakan pengalaman bermainnya di rumah sesuai dengan kegemaran mereka. Yang kedua, murid saya dapat mengukur menggunakan satuan tidak baku. Baik, anak-anak akan bercerita sesuai dengan kegemarannya ya. Iya, Bu. Lalu pada tahap selanjutnya murid-murid Bu Fitri akan mengukur sejauh mana anak-anak mampu mengukur dengan yang tidak baku ya Bu ya. Iya. Untuk Bu Fitri, nah untuk mengukur ini untuk sampai pada tujuan pembelajaran ini Bu Fitri sudah menyiapkan strategi. Mungkin bisa dibagi strategi yang Bu Fitri akan terapkan. Strategi ya Bu ya. Kalau strateginya mungkin awalnya saya melihat dulu kesiapan belajar murid saya, karena kan sekarang kan kita ada strategi baru ya, namanya diferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pada proses saya nanti saya akan menggunakan diferensiasi konten dan banyak-banyak ke proses. Ya, kalau produk mungkin di belakang sedikit. Awalnya itu saya memperlihatkan dulu medianya, kemudian di awal kan murid akan bercerita dulu. Ya, saya di situ menggunakan konten sesuai dengan kegemaran mereka. Saya akan mengajak mereka untuk berbagi di depan teman-temannya secara individu, kemudian bercerita pengalaman mereka di rumah sesuai dengan kegemaran mereka. Terus kalau tentang mengukurnya Ibu, saya menggunakan diferensiasi proses di situ lebih banyak Bu. Iya. Awalnya saya perlihatkan dulu itu konten media alat ukurnya yang seperti apa itu. Kalau
alat ukur tidak baku. Kemudian Boleh diangkat saja dulu. oh iya, tidak apa-apa Bu, saya mungkin iya, saya lanjut ya Bu ya. Mohon maaf karena ada gangguan. Ya, tadi saya sampai di satuan tidak baku ya Bu ya. Kemudian saya mengajak semua murid saya untuk melakukan pengukuran kepada beberapa benda yang ada di kelas. Bendanya itu bisa seperti papan tulis, kursi, dan lain sebagainya sesuai dengan keinginan murid. Ya, terus mereka bisa mengukur benda itu sesuai dengan keinginan mereka. Kan pada satuan tidak baku itu berbeda-beda Bu ya, berbagai macam cara, ada menggunakan jengkal, hasta, dan lain sebagainya. Mereka bebas memilih mau menggunakan apa saja, yang penting mereka sudah melakukan tujuan pembelajaran itu. Seperti itu. Baik, menarik sekali Bu Fitri. Saya membayangkan saja apa yang Bu Fitri sampaikan dan terlintas dalam pikiran saya, ini akan serius apa nih kelasnya nanti. Ada anak-anak diminta untuk melakukan pengukuran sesuai dengan yang mereka inginkan. Benar-benar sebuah strategi pembelajaran yang baru ya, pendekatan diferensiasi yang betul-betul Ibu ingin terapkan di kelas. Nah, untuk kegiatan supervisi kita nanti Bu Fitri ingin saya membantu di bidang apa? Dalam artian Bu Fitri ingin saya melihat pada bagian mananya Bu Fitri? Oh iya, mungkin saya ingin Ibu membantu saya mengoreksi dari bidang proses ya, proses karena ya. Yaitu pada saat saya pada saat anak-anak itu atau murid itu maju untuk bercerita, karena terkadang dari mereka itu masih belum memiliki cukup keberanian untuk maju. Makanya saya tuh ingin bagaimana caranya supaya nanti saya bisa mengaktifkan anak-anak itu bercerita secara utuh. Maksudnya mereka tidak canggung lah dalam berbicara, mungkin seperti itu. Jadi saat bercerita anak-anak percaya diri ya? Iya, percaya dirinya ya. Antusiasnya anak-anak muncul dalam proses pembelajaran ini. Bu Fitri juga ingin diamati dalam hal itu ya Bu Fitri ya. Bu Fitri sejauh ini menilai diri Bu Fitri sendiri. Kan Bu Fitri ini mau diukur bagaimana Bu Fitri bisa dalam pembelajaran kali ini memotivasi murid supaya bisa percaya diri, bisa antusias dalam proses pembelajaran. Kalau Bu Fitri mengukur diri sendiri, Bu Fitri nih selama ini sebelum supervisi ini sudah tahap seperti apa? Maksudnya Ibu tahapnya? Maksud saya seperti ini, kalau misalnya dibuat rentang, saya mampu membuat anak-anak antusias ini rentangnya berapa nilai? Oh iya. Skalanya Ibu ya? Boleh. Ya. Kalau saya melihat itu masih di skala 5 lah, paling tinggi lah itu skala 5. Fitri merasa bahwa saya masih rendah ya, dan ingin meningkatkan. Saya ingin meningkatkannya ke tahap 7 lah, karena saya juga baru kali ini mau menerapkan pembelajaran diferensiasi ini. Sekali baru pertama kali mau menerapkan diferensiasi, lalu ingin melihat bagaimana perkembangannya Bu ya, bagaimana bisa strategi dan pendekatan yang Bu Fitri lakukan mampu membuat murid-murid menjadi percaya diri, antusias dalam belajar. Bu Fitri mengajar di kelas 1 ya Bu ya? Iya. Wah, luar biasa Bu, penerapan diferensiasi yang menarik nih untuk mereka belajar. Baik Bu Fitri, kapan kita rencanakan nih saya bisa supervisi Bu Fitri? Kalau bisa besok Ibu, karena kebetulan RPP saya sudah saya buat untuk besok juga ya. Kalau bisa ada waktunya Ibu, bisa besok. Insya Allah besok ya Bu ya. Pagi? Pagi. Pembelajaran pertama ya. Baik, kita ketemu besok. Bagaimana nih perasaan Bu Fitri akan supervisi? Ya, lumayan senang dan sangat antusias karena saya merasa saya bisa akan memiliki banyak pengetahuan dan mungkin dapat juga kayak pemahaman lah, atau pemahaman yang baru lah dari Anda bisa memberikan saya masukan. Terima kasih Bu Fitri. Jadi tidak ada rasa deg-degan kayak akan dinilai yang kurangnya ini yang mana saya nih.
Alhamdulillah. Jadi seperti sekali ini benar-benar bagaimana kita bisa lebih berdaya Bu Fitri ya. Iya, iya. Baik Bu Fitri, bincang-bincangnya cukup ya. Sudah siap belajar?
ya. Tolong dengarkan ceritanya Ibu sambil menutup mata. Ya. Sebelum kita mengerjakan soal kita, dan kita akan latihan KSP dulu. Iya. Dengarkan cerita Ibu ya. Iya, tutup mata dulu. Kemarin saya pulang sekolah bersama teman-teman saya. Setelah pulang, saya bermain dengan teman saya. Di rumah, saya bermain bola. Setelah bermain bola, teman saya bermain boneka dan memasak. Saya sangat senang karena teman saya baik semua. Mereka semua tidak pernah marah-marah. Kami selalu senang-senang, kami selalu bahagia ketika bermain. Iya, silakan dibuka matanya. Iya, bagaimana? Sudah tenang? Sudah tenang kembali? Sudah siap mengerjakan tugas? Ya, kalau sudah siap, coba lagi dulu ya. Dikerjakan bersama temannya. Kerjasama gini. Ya, silakan kerjanya. Ini nak. Ini. Sama-sama kita kerjain. Ada yang menulis, ada yang mencari jawabannya. Sudah selesai tugas kelompoknya? Iya, sudah. Kalau sudah selesai, silakan dikumpul. Coba dikumpul. Kelompok 1 dulu ini. Kelompok 1 kumpul jangan. Coba di sini. Kau sini. Iya. Kelompok 2. Coba dikumpul. Iya. Coba kumpul sini. Kelompok 3. Mana? Tugasnya. Coba dikumpul. Ya. Karena tugasnya sudah selesai, sekarang kita sudah bisa keluar main. Iya, tepuk tangan dulu. Kita main saja ya. Assalamualaikum Fitri. Waalaikumsalam Ibu. Gimana nih perasaannya Bu Fitri hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik. Tadi kita sudah sama-sama di ruang kelas ya. Iya. Saya sudah dapat mengajar di kelas. Nah, sesuai dengan kesepakatan kita, hari ini kita akan diskusi bincang-bincang bersama apa nih yang Bu Fitri dapatkan dari hasil perbincangan kita hari ini. Iya. Sebelumnya terima kasih Bu ya karena sudah mau meluangkan waktu untuk saya, sudah mau berbagi dengan saya. Begini Bu, kan di kelas itu tadi kan saya mengajar, saya tuh merasa belum bisa mengelola kelas saya dengan baik. Saya tuh menginginkan pembelajaran yang efektif, membuat pembelajaran itu terbawa santai, tapi anak-anak saya itu bisa paham dengan semua yang saya sampaikan, seperti itu Bu. Jadi mungkin dari cara saya, bagaimana cara saya bisa mengelola pembelajaran itu supaya terlihat santai, tapi anak-anak itu bisa paham semua. Ya, itu yang saya inginkan Bu dari percakapan kita. Baik, terima kasih Bu Fitri sudah mempercayai saya ya untuk Iya. cerita hari Iya. ini. Nah, Bu Fitri di dalam kelas berharap bahwa ketika Bu Fitri mengajar, Bu Fitri bisa mengelola anak-anak, Iya. mereka bisa tetap nyaman Iya. dan mereka masih bisa belajar, Bu Fitri mengajar dengan santai. Tapi yang Ibu ingin dapat
tujuan pembelajarannya sampai. Iya Bu. Ya. Nah, sebelum sampai di sana saya sebenarnya ingin mengapresiasi nih Bu tadi proses pembelajarannya. Ya, Nah, terima kasih Bu. Fitri tadi alhamdulillah sudah sangat keren nih menurut saya Bu. Oh iya, terima kasih Bu Puja. Kemarin waktu sebelum observasi kan Bu ini melihat sampai target berapa ya, menurut saya sendiri Bu Fitri saya sudah sampai 8 sih Bu. Oh iya. Ya menurut saya karena Bu Fitri sudah bisa merangkul anak-anak itu susah sekali Bu loh disuruh. Iya. Kalau misalnya ditanya siapa yang mau, anak-anak susah sekali angkat tangan Bu, mereka Iya. biasanya malu-malu Bu. Tapi saya melihat tadi Bu Fitri sudah menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, malah anak-anak sudah percaya diri, Iya. sudah berdiferensiasi, sudah lihat. Nah kembali ke tujuan percakapan kita ya Bu ya, Iya. ingin lebih dari Iya. yang Ibu harapkan. Nah Bu Fitri nih, apa sih sebenarnya yang Bu Fitri rasakan? Kenapa Ibu Fitri beranggapan bahwa saya belum efektif, saya belum maksimal? Iya bukan, saya tuh masih merasa kayak belum efektif dalam mengelola kelas Bu, karena terkadang di dalam menyampaikan tujuan pembelajaran saya atau pembelajaran yang ingin saya capai itu masih terdapat anak-anak yang berlari-larian lah, terkadang saya panggil tapi kurang menyahut. Nah itu yang saya ingin lebih tingkatkan lagi Bu, bagaimana caranya supaya saya bisa lebih memfokuskan mereka dalam belajar, sehingga semuanya bisa terkelola dengan ya walaupun tidak terlalu sempurna, tapi ya semuanya bisa berjalan bagaimana ya, maksudnya tidak ada lagi yang apabila dipanggil kayak kurang mendengar begitu. Iya. Punya dunia sendiri. Iya, kayak mereka tuh terlalu asik dengan dunianya, walaupun saya sudah mengatakan sebelumnya kalau kita sedang mengajar, kalau ibu sedang mengajar tidak boleh ada yang ribut ya, perhatikan ibu. Mereka sih iya bu, tapi ya ujung-ujungnya begitu lagi Bu. Waktu saya menjelaskan lari ke sana kemari. Itu Bu. Anak-anak sering lari-lari ya Bu ya? Iya Bu. Fokusnya juga lari-lari. Iya. Nah ini menurut Bu Fitri, apa sih sebenarnya yang benar-benar Ibu Fitri inginkan dari anak-anak? Ya itu yang saya inginkan, mereka kalau antusias sudah antusias sih Bu ya. Saya lihat anak itu sudah antusias belajar. Itu yang saya inginkan, mereka itu belajar, maksudnya bagaimana ya, menurut saya Bu, kan itu yang saya tadi katakan, terkadang masih banyak yang ketika saya menjelaskan mereka perhatiannya lari ke sana kemari, maksudnya bukan saya yang diperhatikan. Jadi ketika saya bertanya kembali, nah apalagi tadi yang ibu sampaikan, kayak membelanga saja ke saya, tidak tahu apa yang mau diucapkan ya, atau mungkin mereka kurang bisa mengeluarkan bahasa atau bagaimana Ibu ya, karena kan di sini kan mayoritas orang Makassar ya, terkadang saya tuh biasa menyampaikan dengan bahasa Indonesia, tapi saya juga kurang paham apa saya ini terlalu tinggi bahasanya atau bagaimana, karena kalau saya mengatakan apa anak-anakku sudah paham, mereka bilang paham Bu, tapi kalau saya tanya kembali tidak paham lagi. Iya. Terima kasih Bu Fitri. Nah, Iya. menurut Bu Fitri nih, kalau misalnya Bu Fitri punya berapa murid? 9 ya? 10. 10. Dari Bu Fitri, target Bu Fitri sendiri ke-10-an orang ini harus fokus, atau berapa persen yang menurut Bu Fitri bisa fokus dan Bu Fitri merasa bahwa ini sudah efektif? Kalau dilihat dari skala murid saya ya dibandingkan dengan perkotaan, saya sih maunya 100% Bu. Ya, saya mau 100% karena melihat jumlah murid saya yang seperti itu, tapi saya masih kayak, ya saya juga masih bingung apa penyebabnya, sehingga pengelolaan kelas saya ini masih kayak belum maksimal begitu. Wah ya, walaupun sudah kayak masih ada itulah ya beberapa orang itu yang saya mau tingkatkan lagi. Baik, tadi mengecek pemahaman dan melihat bahwa pengelolaan kelas ini kurang maksimal. Nah, Fitri
untuk Bu Fitri, selain mengecek pemahaman dengan bertanya, adakah langkah lain yang pernah Ibu Fitri lakukan? Cek pemahaman seperti ini. Ini paham tidak? Iya. Atau misalnya ganti pertanyaannya. Kalau saya mungkin, itulah yang saya kan, mungkin karena metode saya mungkin yang selalu itu saja Ibu. Ya mungkin karena saya setiap hari hanya ya seperti biasa nih. Ya saya belum pernah merubah cara saya. Ya itu mungkin kesalahan saya juga dari situ. Bu Fitri merasa bahwa Bu Fitri Masih salah ya, Iya. masih kurang maksimal dalam pengelolaan kelas. Apa sih sebenarnya yang pernah sudah Ibu Fitri lakukan dalam pengelolaan kelas ini? Yang pernah saya lakukan itu seperti memberikan media-media atau pembelajaran yang penerapan yang berbeda-beda atau pemberian konten yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Terkadang juga saya melakukan KSE, penerapan KSE kepada mereka, dan ya itulah ya mungkin karena namanya juga anak-anak ya Bu ya, tidak bisa bertahan lama untuk bisa disiplin. Karena disiplin Iya. ya. Jadi pengelolaan kelasnya Bu Fitri sudah mencoba menerapkan diferensiasi Iya. supaya mereka tertarik, Iya. merdeka sesuai Iya. dengan kemampuan mereka, sesuai dengan potensi mereka. Tapi tadi saya sempat mendengar bahwa Bu Fitri menggunakan metode yang berulang-ulang, metode yang sama. Metode yang Iya, seperti iya. apa sebenarnya Bu Fitri? Mungkin kan di sini kan mayoritasnya orang Makassar. Metode saya tuh mungkin saya menggunakan bahasa Indonesia yang kan harapan saya dengan menggunakan bahasa Indonesia itu Bu, mereka bisa berbahasa Indonesia lancar. Cuma mungkin karena saya juga kurang menjelaskan dengan menggunakan bahasa yang lain, sehingga mereka kayak kurang paham dengan bahasa saya, mungkin seperti itu Bu. Jadi semacam bahasa pengantarnya Bu ya, Iya, tidak iya. menggunakan bahasa ibu sebagai Iya, pengantar, tapi iya, menggunakan bahasa Indonesia. iya. Nah, dari segi bahasa sendiri Bu Fitri ada kendala kenapa kurang menggunakan bahasa ibu? Apa Bu Fitri merasa bahwa bahasa itu kurang nyaman atau seperti apa? Kalau saya pribadi, saya memang orang Makassar Ibu, tapi karena terbiasa mungkin dengan bahasa Indonesia kalau mengajar, jadi saya agak canggung kalau mau berbahasa Makassar. Maksudnya terkadang dalam hati saya tuh mau mengeluarkan bahasa Makassar, tapi yang keluar tuh kembali seperti semula kayak bahasa Indonesia. Ya jadi terkadang itu anak-anak juga kayak diam saja mendengarkan saya. Dan kalau saya tanyakan kembali ya, kayak mereka blank, nggak tahu apa maksud saya. Ya mungkin seperti itu. Jadi pada saat saya memberikan tugas, yang cuek ini ya itu lari ke sana kemari, begitu saja. Ya mungkin seperti itu juga Bu. Jadi menurut Bu Fitri salah satu masalah sebenarnya yang Bu Fitri hadapi dari pengelolaan kelas Bu Fitri sendiri ya, ketika Bu Fitri kurang menggunakan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran ya. Selain itu Bu, pengelolaan kelas menurut Bu selain menggunakan bahasa, apalagi menurut Ibu ini nih yang saya lemah di sini nih. Saya mau tingkat yang ini nih. Kalau saya mungkin Bu, cara saya mungkin cara penerapannya atau bagaimana kayak di dalam mengajar itu kurang bervariasi, mungkin seperti itu Bu. Iya. Selama ini sering menggunakan apa? Saya hanya menggunakan buku Ibu. Iya. Ya saya tuh hanya mengikuti sesuai yang di buku, petunjuk yang di buku, tanpa saya berkreasi sendiri. Iya. Oh jadi tadi itu sebenarnya media pembelajarannya fokusnya ini bukunya begini, Iya. bukunya begini. Iya. Jadi Bu Fitri belum pernah mencoba hal lain misalnya lihat-lihat di tempat lain. Saya sih sempat sih Bu, tapi ya mungkin karena terkendala juga dengan saya waktu saya, jadi saya mengikut ke diaturnya yang di buku saja. Jadi Bu Fitri hanya mengikuti buku sehingga merasa kurang bervariasi dalam pembelajaran. Iya.
ke depan Bu Fitri, menurut Bu Fitri apa yang Bu Fitri bisa lakukan agar Bu Fitri punya proses pembelajaran yang lebih bervariasi lagi, lebih kreatif lagi? Pertama-tama mungkin saya Bu, kan saya punya teman di sini, rekan guru yang ya lumayan bagus lah prestasinya, ya bisa mungkin saya di situ meminta petunjuk atau bisa berdiskusi dengan beliau. Terus yang kedua, saya bisa mencari informasi atau referensi-referensi pada beberapa media sosial seperti YouTube dan yang lainnya, media sosial yang lainnya. Rencana Bu Fitri akan bertanya dengan teman ya, Iya, macam kolaborasi. Iya. Ada rencana lain Bu selain media sosial dan teman, atau mungkin Bu Fitri akan mencoba menggali lagi dan menerapkan lagi? Mungkin saya akan ya mungkin itu saja, atau saya akan berkolaborasi dengan orang tua mereka ya, membantu saya dalam misalkan dalam menjelaskan kepada muridnya bahwa kalau seperti ini berarti begini maksudnya, atau sebelum saya mengajar saya sampaikan terlebih dahulu lewat orang tua mereka bahwa besok kita akan belajar seperti ini, tolong diarahkan anaknya untuk lebih mengenal ini, mungkin seperti penyampaian lebih awal. Wah, ini menarik sebenarnya Bu. Jadi kayak semacam penerapan filter ini ya. Iya. Anak-anak dikasih dulu pengantar, Iya. bantuan orang tua, melibatkan pihak ketiga ya Bu. Iya. Ide yang cemerlang. Menurut Bu Fitri, rencana ini kapan akan dilakukan? Mungkin saya akan melakukannya minggu depan ya Bu, karena kan ini hari Kamis. Dan mungkin saya akan melakukannya pada pertemuan berikutnya pada minggu depan. Untuk sementara saya akan mencari-cari dulu referensi atau bagaimana caranya itu pengelolaan kelas yang menyenangkan dan bisa membuat anak-anak itu aktif dalam belajar secara keseluruhan. Iya. Jadi Bu Fitri sudah punya rencana nih, sebenarnya jalan keluar. Iya. Bagaimana pengelolaan kelas menurut Bu Fitri? Iya. Kelak akan seperti apa? Saya sudah dapat bayangan nih, kelasnya Bu Fitri akan lebih heboh lagi. Karena tadi saja ketika saya observasi Bu Fitri, wah kelasnya sudah lumayan Bu, sudah keren. Jadi saya bisa membayangkan, wah kedepannya akan keren apa nih Bu? Iya. Bagaimana Bu untuk hari ini, ada lagi yang ingin kita diskusikan? Ya untuk sekarang kayaknya sudah tidak lagi Bu. Nanti lagi saya hubungi Bu, kalau saya masih punya masalah atau kendala saya akan mencoba menghubungi Bu kembali supaya saya lebih bisa berkembang kembali. Baik, Iya. Bu Fitri. Jadi Bu Fitri sudah dapat pencerahan. Iya. Bu Fitri, ada yang disimpulkan dari proses pembicaraan kita hari ini? Iya. Kesimpulan saya hari ini, saya sangat senang karena saya bisa mendapatkan solusi atas permasalahan saya. Yang pertama itu saya akan berusaha mencari referensi atau gambaran-gambaran tentang bagaimana itu cara pengelolaan kelas yang menyenangkan. Tentunya juga berkolaborasi dengan rekan guru saya yang ada di sekolah. Selain itu saya juga akan mencoba berkolaborasi dengan orang tua guru saya. Itu Bu, makasih. Baik, jadi cukup ya untuk hari ini bincang-bincangnya. Baik, terima kasih Bu Fitri.